Karenanya, dapat terlaksana webinar yang diadakan oleh Program Studi Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara webinar yang diadakan oleh Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan serta sambutan oleh Kaprodi Teknik Metalurgi dan Ketua Pelaksana. Yang kedua, pembukaan oleh moderator. Yang ketiga, pembacaan CV pembicara. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, pengundian door prize, foto bersama, dan penutupan. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung. Kepada Bapak Dr. Eng Ahmad Ardian Korda STMT, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemateri, juga moderator, rekan dosen teknik metalurgi, dan juga mahasiswa ITSB, serta hadirin peserta webinar proses hot dip galvanizing pada baja konstruksi. Selamat siang, semoga kita selalu berada dalam kesehatan dan kesejahteraan. Kita berada dalam keadaan yang tidak mudah saat ini, jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan melalui proses daring ya. Dan ini sekaligus menjadi tantangan dalam proses pembelajaran. Namun alhamdulillah dalam kondisi saat ini kita memiliki apa yang disebut sebagai webinar series yang dilakukan oleh Prodi Teknik Metalurgi ITSB yang bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Metalurgi ITSB. Pertama-tama tentu saja saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri, tentu saja atas kesediaannya pada Bapak Insinyur Dian Hadian S yang telah bersedia hadir sebagai pemateri ya pada webinar kali ini. Juga terima kasih kepada para mahasiswa Teknik Metalurgi ITSB dan juga peserta yang hadir. Jadi kita tahu bahwa proses dari hot dip galvanizing ini merupakan salah satu proses yang sangat umum, terutama yang diberikan atau yang diterapkan kepada baja konstruksi, terutama untuk menghindari terjadinya korosi. Ini adalah proses yang sangat banyak yang tentu saja kita temui pada industri-industri metalurgi. Nah, tentu saja nanti Bapak Insinyur Dian Hadian akan menjelaskan mengenai proses ini. Saya tidak akan bicara mengenai proses ini tentunya, tapi tentu saja ini nanti berhubungan dengan penggunaan dari baja tersebut yang tentunya diinginkan agar lebih lama ya, akan lebih lama tidak mengalami korosi. Tentu saja bajanya dilindungi ya, dilindungi oleh adanya lapisan. Nanti dijelaskan sajalah, bukan saya juga saya ya, baik ya. Nanti biar Pak Dian Hadian. Terima kasih banyak Pak Dian Hadian yang sudah bersedia hadir di sini. Ya, harapan tentunya mudah-mudahan acara ini dapat memberi manfaat yang besar ya bagi penyebaran ilmu dan pengetahuan metalurgi. Indonesia saya rasa akan berkembang dengan baik apabila industri metalurginya juga berkembang dengan baik. Kita tahu Indonesia kaya akan sumber daya mineral, namun banyak sekali yang hanya kemudian diekspor, bahkan dulu boleh kita katakan dalam keadaan mentah ya, biji, sekarang baru bergerak ke arah bahan setengah jadi kalau boleh saya katakan, artinya hanya berupa ingot lah seperti itu ya. Nah, sementara kita sebenarnya memerlukan industri-industri yang terus membawa produk-produk atau komoditas metalurgi ini terus hingga ke hilir sehingga bisa memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi. Baiklah, saya tidak akan berpanjang lebar. Mudah-mudahan acara ini dapat terus berlangsung. Jadi kepada himpunan atau Himatama, TMM ITSB, Anda perlu terus
bekerja sama ya dengan tentu saja Prodi untuk pelaksanaan program-program sejenis ya, karena kita sangat concern dengan kegiatan seperti ini. Baik, terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Kaprodi Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana webinar pada hari ini kepada Saudara R. Muhammad Fajar Gunawan. Dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat, karunia, serta kesehatan, sehingga kita dapat hadir dalam acara webinar ini. Yang terhormat kepada Rektor Institut Teknologi dan Sains Bandung, Profesor Dr. Insinyur Ari Darmawan Pasek, MSc. Yang terhormat kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Institut Teknologi dan Sains Bandung, Profesor Dr. Insinyur Sony Sofrianto, MSc, PhD. Yang terhormat kepada Keprodi Teknik Metalurgi Institut Teknologi dan Sains Bandung, Dr. Eng Ahmad Ardian Korda, STMT, serta Bapak dan Ibu dosen Teknik Metalurgi Institut Teknologi dan Sains Bandung. Yang terhormat kepada Direktur Utama PT Mitra Satrindo sebagai pembicara pada hari ini, yaitu Bapak Insinyur Dian Hadian Suherman. Webinar ini merupakan salah satu acara dari Himpunan Mahasiswa Teknik Metalurgi Material ITSB. Tema pada webinar ini adalah mengenai surface treatment tentang galvanizing, yang merupakan ilmu yang diterapkan pada salah satu mata kuliah di Teknik Metalurgi Institut Teknologi dan Sains Bandung, yakni mata kuliah Perlakuan Permukaan. Galvanizing merupakan salah satu subbab yang ada di mata kuliah Perlakuan Permukaan, dan saya sangat beruntung sekali sebagai mahasiswa Teknik Metalurgi Institut Teknologi dan Sains Bandung mendapatkan mata kuliah tersebut, karena di Teknik Metalurgi ITSB saya mendapatkan ilmu tentang metalurgi dan materialnya sekaligus, termasuk ilmu tentang galvanizing salah satunya. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dalam acara webinar Surface Treatment yang berjudul Proses Hot Dip Galvanizing pada produk baja konstruksi. Saya mewakili seluruh panitia webinar ini ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan webinar ini. Dan saya meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas sambutannya. Selanjutnya akan saya alihkan kepada moderator, yaitu Saudara Rizky Febrian Sustrisno, mahasiswa Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sains Bandung angkatan 2018. Kepada saudara, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Rio Weldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Febrian Sutrisno, mahasiswa Teknik Metalurgi ITSB angkatan 2018. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Sebelumnya, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib yang berlaku pada webinar hari ini. Pertama, peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah dibagikan linknya melalui kolom chat. Kedua, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon pada saat berlangsungnya acara webinar. Ketiga, host akan menonaktifkan mikrofon peserta selama presentasinya berlangsung. Keempat, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri selesai dipaparkan. 5. Waktu tanya jawab sekitar 30 menit. 6. Tanya jawab bisa dilakukan secara live raise hand ataupun lewat kolom chat. Baik, perkenalkan narasumber kita, Bapak Insinyur Dian Hadian Suherman,
Direktur Utama Mitra Satrindo, Kontraktor Engineering and Galvanizing Consultant. Selanjutnya, akan saya bacakan kurikulum vitae dari pembicara pada hari ini. Bapak Insinyur Dian Hadian Suherman, lahir di Bandung tahun 1968, pendidikan terakhir yaitu S1 Sarjana Teknik dan Manajemen Industri di Universitas Islam Bandung. Lalu, pada tahun 1996, beliau pernah mengikuti studi banding Galvanized Industry Singapura and Malaysia. Dan pada tahun 1997, mengikuti kursus pemilihan material tahan korosi di Indocor. Ada pula beberapa seminar yang pernah beliau ikuti di bidang hot dip galvanizing. Salah satunya seminar hot dip galvanizing dengan judul How to Control its Process Efficiently pada tahun 2005. Pengalaman kerja di beberapa bidang sejak utama di PT Jasmindo Rizky Diatama Construction kontraktor pada bidang galvanizing, diantaranya pada tahun 1996 sampai 1998 sebagai Galvanizing Plant Manager di Hutama Ista Joint Operation. Pada tahun 2004 hingga 2010 sebagai Production Manager General Hot Dip Galvanizing di PT Bumi Agung Perkasa Indah. Pada tahun 2013 hingga 2015 sebagai Galvanizing Plant Consultant di PT Megasari Agung Sejahtera. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan beliau mengenai proses hot dip galvanizing pada baja konstruksi. Pada Bapak Dian Hadian dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Institut Teknologi Sains Bandung, Profesor Dr. Insinyur Ari Darmawan Pasek, MSc. Yang kami hormati Wakil Rektor ITSB, Profesor Dr. Insinyur Sony Supriyanto, MSc, PhD. Yang terhormat Kaprodi Teknik Metalurgi ITSB, Dr. Eng Ahmad Ardian Korda STMT. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta dari webinar pada hari ini, dan yang tercinta anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana proses dari hot dip galvanizing. Seperti kita ketahui, letak geografis Indonesia adalah pada garis khatulistiwa dan dikenal sebagai negara tropis dengan belasan ribu pulau. Dan pantainya pun terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Faktor alam dan cuaca, lingkungan yang memiliki kelembaban yang relatif tinggi dan asam sangat berpengaruh terhadap korosi pada baja. Untuk itu perlu perencanaan yang baik dalam menentukan desain dan pemilihan material dalam konstruksi, pembangunan konstruksi. Bapak Ibu sekalian, next. Hot dip galvanizing, kembali dulu. Hot dip galvanizing adalah suatu proses termal lapisan zinc pada permukaan baja dengan cara pencelupan ke dalam larutan cairan zinc bersuhu tinggi, yaitu 450 derajat. Adapun manfaat dari hot dip galvanizing pada baja adalah tahan terhadap korosi, yaitu memberikan perlindungan pada komponen baja dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dapat menghemat dalam biaya perawatan
Bahkan dapat juga disebutkan sebagai free maintenance, jadi tidak ada perawatan sama sekali. Yang kedua, tahan terhadap abrasi, yaitu melindungi permukaan baja, tahan terhadap benturan dan gesekan dengan persyaratan tertentu, yaitu permukaan baja tidak terbuka, jadi lapisan galvanisnya tidak hilang. Yang ketiga, perlindungan katodik. Lapisan galvanis yang mengalami goresan selama tidak mengenai baja, permukaan baja, tetap akan melindungi permukaan baja dari korosi. Selanjutnya adalah manfaat dari hot dip galvanis adalah komponennya lebih mudah, tetap lebih mudah untuk dan praktis untuk dipergunakan. Yaitu setelah proses galvanis bisa dilakukan dengan pengecatan, apabila diperlukan ada proses-proses yang lain seperti ada kekurangan lubang dan sebagainya masih tetap dalam diproses. Dengan persyaratan tertentu pula, setelah melakukan proses harus dilakukan lagi perlakuan-perlakuan khusus seperti touch up dan sebagainya. Baik, next. Inti proses dari hot dip galvanizing yang utama adalah material harus yakin betul bersih dari bahan-bahan organik, baik itu yang berbentuk seperti dalam proses produksi biasanya itu ada oli yang menempel dan sebagainya. Next. 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 Bapak Ibu sekalian, sebelumnya, ya. Tahapan prosesnya adalah yang pertama, mengidentifikasi material. Jadi, bahwa hot dip galvanis harus dipastikan atau diaplikasikan kepada permukaan benda kerja yang telah dipersiapkan dengan sempurna. Zinc tidak akan bereaksi dengan baja yang membentuk lapisan galvanis, kecuali permukaan baja tersebut benar-benar bersih. Lapisan galvanis tidak akan terbentuk jika zinc tidak menempel secara sempurna dengan baja. Lapisan galvanis tidak akan terbentuk jika temperatur zinc tidak berada di antara 450 sampai 460 derajat Celcius. Benda kerja akan bisa digalvanis jika ukuran tidak sesuai dengan bak-bak persiapan dan ketel galvanis yang ada. Jadi dalam tahapan ini adalah kita mengidentifikasi, pertama adalah kondisi material, apakah material tersebut sudah layak untuk diproses galvanis. Apabila terdapat painting dan sebagainya, apakah diperlukan proses sebelumnya, yaitu dengan melakukan sunblast dan sebagainya. Lalu juga dipastikan ukuran. Ukuran ini untuk menentukan penempatan kepada jig. Jadi agar tepat sehingga memenuhi standar-standar tertentu. Permukaan galvanis harus bersih dari zat yang mempengaruhi proses pelapisan, diantaranya cat. Apabila terdapat cat, berarti harus dibersihkan dulu. Lalu dimensi material yang akan digalvanis
untuk menentukan jig. Selanjutnya tersedianya lubang, ventilasi, dan saluran pembuangan pada material. Next. Next. Nah, seperti pada gambar bahwa material yang akan digalvanis ini yang pertama harus ada ventilasi. Ini ventilasi, lalu ada cairan untuk masuk, dan nantinya ada juga hole, lubang untuk keluar. Karena apabila dalam keadaan vakum, tanpa ada ventilasi dan lubang pembuangan ini, dalam keadaan vakum ini akan kemungkinan untuk meledak atau deform akan terjadi pada material. Lubang-lubang ini terdapat standar-standar tertentu. Jadi biasanya berbentuk diagonal dan dipastikan bahwa material tidak ada dalam keadaan vakum. Begitupun pada setiap sudut. Pada setiap sudut itu harus juga sudah ada lubang untuk aliran sink. Apabila terdapat proses dalam pengelasan, itu biasanya kotoran las, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Harus dipastikan bersih, karena apabila tidak bersih, cairan akan masuk ke dalamnya dan bagian tersebut tidak akan tergalvanis dengan baik. Begitupun dalam proses cara dalam pencelupan. Good design adalah good quality galvanizing. Jadi keterkaitan antara desain yang baik itu akan menentukan juga hasil galvanis dengan baik. Next. Proses selanjutnya setelah dilakukan pengecekan identifikasi masuk kepada proses berikutnya, yaitu pengikatan pada jig galvanizing, di mana material-material tersebut disusun dengan rapi pada jig, lalu juga jig yang dipergunakan adalah sesuai dengan jenis material, sesuai dengan ukurannya. Seperti pada gambar bahwa ini siku sedang disusun untuk pada jig untuk siap dilaksanakan proses. Next. Setelah yakin diinspeksi proses pengikatan baik, lalu masuk ke tahapan berikutnya adalah caustic degreasing. Merupakan suatu proses pembersihan dengan menggunakan larutan alkali dan conditioner untuk memecah kotoran organik sehingga dapat dengan mudah dibersihkan dari permukaan material. Yang seperti saya pernah sampaikan tadi bahwa oli-oli yang terdapat pada material ini dapat bersih sehingga betul-betul yakin tidak ada lagi yang menempel. Lalu setelah itu pada waktunya adalah sesuai dengan kondisi material waktu dalam perendaman ini. Selanjutnya diangkat dan masuk ke bak berikutnya, yaitu adalah bak rinsing. Pembilasan atau biasa disebut juga dengan rinsing atau pembilasan, yaitu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi larutan dari caustic soda menempel pada material ketika mengikuti atau melanjutkan proses selanjutnya. Next. Proses selanjutnya setelah melalui rinsing masuk ke proses acid pickling. Acid pickling ini adalah proses untuk bertujuan untuk menghilangkan kerak atau karat yang menempel pada baja sehingga permukaan baja dipastikan betul-betul bersih, benar-benar bersih. Larutan yang dipergunakan biasanya untuk di acid pickling ini adalah HCl dengan konsentrasi kurang lebih di 16%. Lama pencelupan di dalam bak acid pickling ini adalah tergantung dari kondisi materialnya. Kalau kondisi materialnya karatnya
semakin banyak pula waktu yang dipergunakan. Selesai dari acid pickling, diangkat, dilakukan kontrol, dilakukan pemeriksaan dengan baik. Masuk selanjutnya adalah ke pembilasan, ke rinsing. Next. Selanjutnya adalah setelah dilakukan pembersihan dari rinsing acid, masuk ke free fluxing. Ini larutan zinc amonium chloride yang bertujuan proses ini adalah pelapisan awal sebelum material baja terlapisi zinc cair. Next. Setelah dari proses prefluxing, masuk ke proses drying, yaitu pengeringan. Pengeringan itu bisa dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan diangin-anginkan. Namun biasanya pada produksi untuk galvanizer yang pabrik galvanis yang besar, itu adalah menggunakan open. Karena berkaitan dengan kecepatan pengeringan ini, berkaitan dengan kapasitas produksi. Jadi selesai dari pengeringan ini akan dilanjutkan kepada proses utama, yaitu ada proses hot dip galvanizing. Next. Proses galvanizing, dipping, yaitu merupakan inti dari proses galvanizing, yaitu pencelupan material baja pada larutan zinc dengan temperatur 450 sampai 460 derajat. Dalam pelaksanaan dipping ini ada SOP atau standar baku yang harus diperhatikan karena keterkaitan dengan kualitas material, keamanan, karena apabila terjadi kelalaian pun di sini bisa ada dua faktor, kualitas jadi tidak baik, lalu kedua lagi adalah terjadi ledakan-ledakan yang tidak kita harapkan apabila persiapan material ini dengan baik. Untuk itu setiap proses dari awal sampai proses dipping ini harus betul-betul dengan ketat dilaksanakan. Seperti gambar di kiri atas itu seperti CNP, itu pencelupan CNP, lalu kedua di tengah tengah atas itu adalah material yang berbentuk vakum, jadi berbentuk tabung, di dalamnya kosong, sehingga cairan harus tetap masuk, tapi juga harus keluar. Lubang ventilasi dan lubang pembuangan ini harus diperhitungkan dengan baik. Lalu juga posisi kemiringan, karena apabila kemiringan tidak sesuai, akan menimbulkan mengantongnya zinc pada sudut-sudut tertentu. Dan proses pelapisan permukaan pun tidak dapat dihasilkan dengan baik. Beberapa contoh ini susunan dari pencelupan seperti ini, tiang PJU yang paling kiri paling bawah itu pencelupan tiang PJU, lalu juga ada siku dan manhole. Dalam proses dipping ini, ketika material masuk ke dalam larutan zinc adalah dilakukan dengan ketat oleh para skimmer, yaitu penyapuan, agar kotoran abu akibat bercampur pertemuan antara baja dengan zinc itu dapat dibersihkan. Setelah bersih betul, diangkat dengan secara perlahan-lahan. Nah, ini contoh yang paling kanan itu seperti piping itu diangkat dengan kemiringan tentu dan perlahan-lahan. Sehingga yakin bahwa tidak ada abu yang terperangkap pada material tersebut. Next. Proses selanjutnya dari setelah dilakukan hot dip galvanizing adalah proses quenching, yaitu dengan dikenal itu ada yang dikenal dengan pendinginan ya, jadi untuk mendinginkan material. Jadi merupakan proses pencelupan di dalam larutan G-kromat, ya, sodium G-kromat, yaitu untuk bertujuan melindungi permukaan dari oksidasi dini. Setelah nanti disimpan di luar, kena hujan, kena matahari, dan sebagainya. Next.
Proses selanjutnya setelah dari quenching masuk ke unloading, di mana dilepaskannya material dari jig, lalu dilakukan finishing. Finishing ini yang terutama adalah membersihkan material dari biasanya jarum-jarum, kalau ada jarum-jarum atau ada bagian kecil yang masih dalam toleransi perlu diperbaiki. Nah, ini dilakukan dengan touch up. Kalaupun harus dilakukan dengan pengikiran atau dilakukan dengan gerinda. Dalam proses ini, sebelum dilakukan finishing, ada kegiatan pendahulunya, yaitu adalah dari QC akan mengecek dari mana yang perlu di finishing dan dipisahkan mana yang reject, yang tidak bisa untuk diperbaiki. Benda yang reject ini, material yang reject, biasanya ini sangat dihindari oleh para galvanizer. Karena prosesnya harus kembali ke proses awal, merupakan cost yang cukup tinggi. Ini makanya sangat dihindari sekali. Next. Setelah dilakukan finishing, kembali quality control melakukan inspeksi. Yang pertama adalah ketebalan. Yang kedua adalah juga bisa dicek uji pukul. Proses ini adalah terutama untuk memisahkan antara material yang masuk ke dalam standar atau tidak. Dipisahkan kembali bahwa material tersebut apakah dapat langsung mendapatkan QC pass, bisa lolos, atau harus kembali ada proses-proses perbaikan untuk memenuhi standar-standar tersebut. Next. Selanjutnya, setelah dilakukan finishing, yang utama kembali adalah packing. Di sini packing pun ada standar tertentu untuk menghindari kerusakan atau performa dari material yang menjadi tidak baik. Terutama adalah kalau disimpan di area terbuka. Yang pertama adalah tidak ada himpitan antara material dengan satu, yaitu biasa seperti siku ini biasa diganjel dengan karet untuk dalam setiap susunannya, agar tidak terjadi oksidasi. Apabila terjadi oksidasi akan menimbulkan juga adalah dinamakan white rust, yaitu permukaan hasil galvanis yang berbintik-bintik. Seperti pada foto bisa kita lihat sistem penyusunan yang sesuai dengan standar dan baik. Akan lebih baik lagi kalau penyimpanan itu di area tertutup sehingga tidak terkena hujan, karena air hujan ini biasanya sangat rentan sekali menimbulkan white rust. Next. Biasa ke gudang ke Samsung. Dalam loading unload itu dan juga penggunaan dari alat-alat bantu juga harus tepat. Kalau menggunakan hoist crane tidak boleh mempergunakan sling, tapi menggunakan sabuk. Lalu juga forklift juga harus penataannya itu harus betul-betul dilaksanakan dengan baik agar tidak terjadi reject dalam saat loading unloading ini. Next. Standar yang dipergunakan dalam hot dip galvanizing yaitu bisa mengacu ke beberapa standar internasional maupun nasional. SNI nomor 077033 tahun 2004, lalu juga British Standard nomor 729, lalu ASTM A123 dan A153,
JIS itu nomor H8641 dan H0401 dan Australian Standard 4680 tahun 1999. Next. Ketebalan minimum lapisan galvanis yaitu kalau untuk dalam pencelupan yang tidak mempergunakan sentrifugal atau spinning. Spinning ini biasanya pencelupan dengan dilakukan dengan menggunakan alat yang diputar. Biasanya alat yang menggunakan spinning ini adalah untuk mur dan baut. Nah, apabila tidak menggunakan perangkat sentrifugal ini, untuk ketebalan material di bawah 1,5 mili, itu lokal coatingnya adalah 35 mikron, setiap spot yang diperiksa. Lalu average-nya rata-rata dari coating yaitu 45 mikron. Jadi sebagai contoh, apabila dalam 1 meter persegi kita ambil 7 titik pengetesan, itu dihitung rata-ratanya itu tidak boleh kurang dari 45. Tapi kalau 1 titik spot itu harus di atas 35 mikron. Rata-rata untuk coating yang menempel ke permukaan baja, dari zinc yang menempel ke permukaan baja, untuk material yang ketebalannya 1,5 mili sampai 3 mili, itu minimum ketebalannya untuk lokal coatingnya adalah 45 mikron, dan average-nya 55 mikron. Di atas, lalu untuk 3 sampai 6 mili, itu 55 mikron untuk lokal coatingnya, dan average-nya 70 mikron. Di atas 8 mili, untuk lokal coatingnya 70 mikron, dan average rata-ratanya adalah 80 mikron. Next. Selanjutnya adalah apabila dalam pelaksanaan pencelupan atau dipping-nya menggunakan sentrifugal, itu biasanya seperti saya sebutkan tadi untuk baut, mur, angkur, dan komponen-komponen kecil lainnya, itu untuk ketebalan di bawah 8 mili, untuk lokal coatingnya itu 25 mikron, dan average coating rata-ratanya 35 mikron. Untuk di atas 8 mili, lokal coatingnya itu 40 mikron, dan rata-ratanya 55 mikron. Jadi demikian serangkaian proses galvanis dari awal sampai proses akhir. Memang tahapannya adalah diperlukan sekali kontrol quality yang sangat ketat. Karena kelalaian dalam satu proses akan berakibat kepada proses berikutnya, dan tentunya nanti menentukan dari kualitas galvanis itu sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya paparkan. Mungkin untuk lebih eksplor nanti bisa kita lanjutkan di waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih atas presentasinya Bapak Dian Hadian. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silahkan bisa raise hand atau disampaikan melalui kolom chat. Karena kami akan ada door prize berupa OVO bagi 2 penanya yang beruntung. Oke, tadi udah ada beberapa yang pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama ya Pak. Mau tanya, zinc dan karbon steel kan beda material. Apa mungkin terjadi galvanic corrosion? Gimana Pak? Dalam kandungan baja itu ada unsur, biasanya terdapat unsur karbon dalam persentase tertentu. Ketika masuk ke dalam batasan-batasan tertentu, itu bisa dapat dilakukan galvanizing, dapat dilakukan
proses hot dip galvanizing. Namun ada suatu konsekuensi. Apabila dalam kandungan material baja terlalu tinggi karbonnya, dapat mengakibatkan over ketebalan. Jadi over thickness, over ketebalan dari material yang di hot dip galvanize. Nah, ini biasanya ketika identifikasi awal itu sudah ditentukan dan diperhitungkan bahwa ini akan terjadi. Demikian, Rizky. Oke, baik Pak. Tadi juga ada pertanyaan selanjutnya. Ada 4 pertanyaan nih Pak. Apakah mau dikip dulu apa satu-satu dijawab Pak? Satu persatu saja, Rizky. Oke, ini ada dari Sunardi Ciputra. Ada 4 pertanyaan Pak. Pertama, apakah ada aturan type material zinc serta ketebalannya sesuai dengan peruntukannya, di mana konstruksi baja tersebut berada miss offshore atau di tengah laut, atau tepi pantai, atau di tengah daratan? Baik. Untuk material baja yang diproses galvanis dan ditempatkan pada daerah yang sangat asam di pinggir pantai dan sebagainya, kami juga sering menemukan ada seperti di pelabuhan dan sebagainya, itu tetap dapat dilakukan dan dapat layak untuk dipasang. Hanya apabila biasanya rata-rata penurunan korosinya itu, penurunan dari lapisan 1 mikron itu per tahun biasanya dalam suatu kajian itu. Jadi 1 mikron itu akan habis dalam 1 mikron. Namun di daerah yang sangat asam itu akan berkurang. Jadi harusnya misalnya katakan ini 50 tahun dapat bertahan, sehingga hanya bertahan 50 tahun atau bahkan 25 tahun. Sebagaimana dari kadar asam lingkungan tersebut. Demikian, Rizky. Oke, baik. Terus masih ada lanjutannya, Pak. Bagaimana mengukur ketebalannya pada recoating galvanize telah memenuhi persyaratan apabila diperlukan di lapangan? Jadi untuk memberikan ketebalan, sebetulnya ketebalan itu kan struktur yang sudah menempel di permukaan baja itu dapat dilakukan dengan pengetesan tersebut, dilakukan dengan pengukuran ketebalan tersebut. Jadi dapat berulang kali untuk dicek, Rizky. Oke, Pak. Selanjutnya masih pertanyaan yang dari orang yang sama, Pak. Langsung aja ya, Pak, dua-duanya ya, Pak? Ya, iya. Yang pertama, bagaimana comparison antara sistem tersebut dengan marine paint? Mana yang lebih kuat? Terus yang kedua, apakah bisa digunakan untuk sambungan konstruksi baja dengan sistem HTB, di mana ada proof load yang dituntut dalam perencanaan mengingat bidang kontak sambungan sudah terlapisi lapisan tersebut? Baik. Untuk saran yang pertama adalah apakah bisa untuk bagusan mana komparasinya antara galvanizing dengan painting. Kalau menurut saya adalah jadi dua-duanya dipergunakan. Hot dip galvanize dulu, lapis sekali lagi dengan painting marine. Jadi bertahap. Ada pertahanan, 2 pertahanan yang baik. Memang secara cost cukup lumayan akan besar. Namun secara waktu tahan korosinya akan lebih panjang. Lalu kedua, setiap material yang telah digalvanis, biasanya ketika di site itu biasanya kita akan menemukan lagi ada modifikasi tertentu. Contoh adalah harus ada proses lagi pengelasan atau lubang. Ini dapat diproses, dapat dilakukan. Namun proses tahapan ketika selesai produksi, proses welding dan sebagainya tersebut harus di-repair kembali, yaitu biasanya dengan menggunakan cairan zinc. Demikian, Rizky. Oke, ini ada yang raise hand, Pak. Bentar ya, Pak. A31, silahkan kalau ingin berbicara.
Galaxy A31. Halo? Halo, jelas, Pak? Halo. Jelas. Jelas, Pak? Cukup jelas ya. Oke. Jelas, jelas. Ini, Pak, saya mau perkenalkan, nama saya Hari Ardiles dari PT Indah Kiat Pulp and Paper ya. Halo? Ya. Jelas, Pak, suara Ya, saya? baik Pak, lanjut Pak. Ya. Ya, nama saya Jelas, terdengar dengan baik. Nama saya Hari Ardiles dari PT Indah Kiat Pulp and Paper, Pak ya. Mau tanya ini, pertama, ya pertanyaannya ini, ada tidak ketebalan khusus untuk coating hot dip galvanis pada area tertentu gitu? Misalkan area di lokasi yang korosinya lebih tinggi, terutama kayak di pabrik saya ini kan Pak, itu tingkat korosinya lebih tinggi. Ya. Yang kedua, area di mana temperaturnya berubah-ubah itu, bisa jadi lebih tinggi. Yang ketiga, ini Pak. Oh, selamat sore, Pak. Sore. Halo? Halo, ya. Halo, selamat sore, Pak. Sore. Sore. Nah, di sini, Pak, saya satu bertanya tambahan, Pak, ya. Halo? Halo, ya, lanjut Pak. Didengarkan dengan baik. Ya, terus tambahan. Terdengar Jadi dengan di pabrik IKPP ini, Indah Kiat ini, Pak, ya, tentu semuanya ada temperatur lebih tinggi, ada korsi lebih tinggi, ada juga erosi paling tinggi, Pak. Jadi biasanya kami untuk coating galvanis ini, banyak kendala kami kalau sudah ada goresan di sana, dia akan merusak semua material yang di bawah galvanis itu. Bagaimana ada proteksinya yang lebih bagus untuk coating galvanis ini begitu, Pak? Baik. Saya jawab, Rizky. Iya, Saya Pak. jawab ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Yang pertama adalah untuk ketebalan, masalah ketebalan pada lingkungan yang korosif. Apakah ketebalannya itu dapat ditambah? Pada proses galvanis, ketebalan itu ditentukan dari ketebalan material. Yang utamanya adalah ketika ada permintaan ketebalan ditambah, ditingkatkan ketebalannya, akan berdampak terhadap kualitas galvanis, pelapisan galvanis itu tersendiri, yaitu dengan adanya pecah. Galvanis tersebut akan timbul pecah apabila di-up ketebalannya lebih tinggi lagi agar maksud lebih tahan. Jadi karena material steel tersebut sudah ada ketebalannya itu disesuaikan dengan tebalnya dari material. Bisa di-up, dinaikkan, namun ada resiko yaitu terjadinya crack. Bahkan ini nantinya setelah crack menjadi korosif malahan di daerah yang cracknya tersebut. Itu untuk mengenai penambahan ketebalan. Lalu mengenai goresan, jadi satu kelemahan dari dalam arti harus dihindari dari material yang telah di-hot dip galvanis adalah mempertahankan lapisan tersebut tetap terjaga dengan baik. Nah, apabila terjadi biasanya dalam pengiriman, ketika sudah instalasi dan sebagainya, itu harus dilakukan pengecekan ulang lagi, yaitu dengan proses touch up, Pak, biasanya dengan jingris. Dilapisi lagi kembali dengan yang terluka tersebut dengan jingris. Jadi demikian. Tahapannya harus kontrolnya memang ketika setelah diinstalasi, misalnya di pabrik, lalu perlu lagi ada pengetesan secara berkala adalah agar terhindar dari luka dari galvanis tersebut menjadi bagian yang terluka. Demikian, Pak. Jadi ada kelemahnya lah, Pak, ya. Satu, menambah ketebalan, kita pasti ada bisa jadi super crack surface lah, Pak, ya. Betul, ya. Jadi lemah dia itu, Pak, ya. Iya, Pak. Ya. Nah, baik, itu, Pak. Oke lah, Pak, ya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak, ya. Oke.
Pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Selamat siang, dengan hormat perkenalkan saya Ihsan N. Izin bertanya, apakah benar salah satu cara mencegah white rust dengan menggunakan sodium dikromat pada saat proses quenching? Jika benar, bagaimana proses standar untuk penggunaan sodium dikromat pada proses quenching? Baik, Pak. Baik, sebetulnya penggunaan sodium dikromat itu adalah proses untuk pencegahan dini. Pencegahan dini tidak menjamin bahwa ketika nanti sudah terlapisi pun lapisan galvanis itu dan disimpan di lapangan, lalu kena hujan, lapisan zinc kromat itu juga akan hilang. Itu hanya untuk jadi memperpanjang terjadinya white rust. Nah, salah satu kunci bagaimana white rust tidak terjadi adalah di sistem packing penyimpanan. Jadi packingnya baik, lalu penyimpanannya baik. Jadi agar tidak terjadinya oksidasi. Karena white rust itu diakibatkan oleh oksidasi pada material. Demikian, Rizky. Oke. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Pak. Karena waktunya juga tinggal 3 menit. Baik, silakan. Ya. Ini ada dari Herdi Ardiana. HDG ini akan aplikasinya banyak sekali. Baik untuk fastener, baja tulangan, dan bahkan untuk part-part otomotif. Bagaimana parameter yang diterapkan sehingga dimensi coating yang diharapkan sesuai mengingat requirement dimensi dari masing-masing aplikasi berbeda? Oke. Bisa diulang pertanyaannya? Bisa diulang, Oke. Rizky? Jadi HDG ini kan aplikasinya banyak sekali, baik untuk fastener, baja tulangan, dan bahkan untuk part-part otomotif. Bagaimana parameter yang diterapkan sehingga dimensi coating yang diharapkan sesuai mengingat requirement dimensi dari masing-masing aplikasi berbeda? Baik. Jadi sebetulnya kalau untuk jadi makanya harus ada dipertimbangkan itu adalah ketika pertama dalam bentuk desain. Ketika mendesain ini adalah menentukan dari parameter material-material yang harus dipergunakan. Jadi material yang dipergunakan ini agar sesuai dengan peruntukannya nanti. Karena hot dip pelapisan galvanis ini kembali tadi saya sampaikan bahwa ketebalan pelapisan itu ditentukan dari material. Nah, bagaimana ketebalan material ditentukan tersebut berarti harus kembali ke awal, desain awal, yaitu ketika mendesain konstruksi tersebut. Jadi begitu, Rizky. Oke, baik Pak. Mungkin selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Pak. Baik. Ya, oke, sebentar. Dari Novaldia, apakah perbedaan temperatur dan waktu pencelupan itu mempengaruhi terhadap hasil profil kekerasan pada baja karbon rendah yang melewati proses galvanis? Ya, bagi material yang memiliki karbon rendah di material baja tersebut, ini ada 2 yang akan dihasilkan. Yang pertama adalah ketebalan akan over. Ini ketebalan akan bertambah. Jadi yang biasanya harusnya 40 bahkan bisa sampai 80, 90 begitu. Jadi over ketebalan bagi area dari material tersebut yang kandungan karbonnya tinggi. Lalu yang kedua adalah terjadi namanya itu adalah semacam black spot. Black spot itu adalah bagian yang lainnya cerah. Di bagian yang karbon tinggi akan terlihat hitam. Ini adalah dikarenakan ketebalan yang cukup tinggi. Jadi tidak bright lagi, tidak cerah lagi begitu. Begitu Rizky. Oke, baik. Oke. Masih ada 1 orang mau bertanya nih Pak, tapi secara langsung. Apakah Bapak akan menjawabnya atau bagaimana? Silahkan kalau waktunya masih cukup. Oke, boleh deh. Silahkan Pak Sunardi Yusuf
Ya, oke. Oke, selamat siang. Terima kasih sebelumnya ke Pak Mas Rizky ya. Selamat siang ke Pak Dian webinarnya. Pak, tadi saya Sunardi Putra ada mengajukan 4 pertanyaan. Saya untuk pertanyaan keempat, maaf saya kok merasa belum terjawab, menjawab dari jawabannya Pak Dian. Jadi saya mau jelaskan seperti gini, Pak. Jadi pada umumnya sambungan konstruksi baja kita kan pakai ada HTB. HTB itu high tension bolt ya. Jadi dengan baut mutu tinggi. Kemudian di mana kita menuntutkan ada desainnya itu ada proof load. Proof load itu maksudnya adalah adanya gaya tekan. Jadi baut itu kita tekan dengan kunci torsi, kemudian dia menekan dua plat yang disambung atau dua material konstruksi yang disambung. Nah, maksud saya kalau material baja itu di finish galvanize kan saya masih ragu mengenai koefisien geseknya gitu loh, Pak Dian. Pak Dian nangkep ya maksud saya. Jadi kalau ada gaya proof load kan ada kemampuan untuk tahanan gesernya, Pak. Seperti rumusnya itu kan tahanan gesek sama dengan mu koefisien gesek antara dua bidang kontak dikalikan normal, yaitu adalah gaya kunci torsinya dari baut. Nah, apakah kalau sambungan itu plat atau konstruksi baja itu di galvanize itu bagaimana dengan koefisien geseknya gitu, Pak Dian? Terima kasih, Pak, pertanyaan saya. Masih. Terima kasih. Untuk koefisien gesek dari material yang dalam kita disambungkan itu sebetulnya Pak, ini kaitannya pertama adalah kalau untuk ikatan tidak berpengaruh terhadap koefisien gesekan dan material, karena hot tip galvanis ini juga dalam arti dari lapisan galvanisnya itu ada kekerasan, sudah ada melalui pengetesan bahwa ada daya tekan pukul. Jadi ketika koefisiennya ini tidak akan terlalu banyak berpengaruh ketika material di galvanis atau tidak ketika disambungkan. Demikian Pak, nanti mungkin untuk lebih detailnya bisa kita lewat email, mungkin kita bisa saling menjawab gitu ya untuk lebih detail ininya Pak. Pak Sunardi, Pak Sunardi. Ya, terima kasih Pak Dian pencerahannya. Terima kasih. Baik Pak, ternyata waktunya ditambah Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Palhala Gultom. Pak, untuk tingkat lanjut korosi per tahun berapa mikron Pak? Sehubungan untuk mengetahui kontrol pemeliharaan suatu konstruksi. Rata-rata, jadi untuk di daerah yang umum normal, yang di normal itu laju pengurangan ketebalan yaitu korosi itu adalah 1 mikron. 1 mikron per tahun. Ini dalam kondisi yang normal, lingkungan yang normal. Berarti apabila ada ketebalan 45 mikron, lalu di sana tidak terjadi kerusakan pada lapisan, itu akan bertahan kurang lebih 45 tahun. Kalau itu 45 mikron. Lalu kalau di daerah yang asam, ini laju pengikisan dari zinc ini lebih besar koefisiennya. Makanya seperti saya sampaikan tadi, bisa 2 kali lipat dan 3 kali lipatnya, tergantung kadar keasaman lingkungan. Ya, Rizky. Oke. Ini ada lagi, Pak. Bagaimana cara mengantisipasi terjadinya permukaan HDG yang tidak merata dan rawan terjadi distorsi? Yang pertama, untuk distorsinya dulu, yaitu adalah makanya ketika awal identifikasi material itu penting. Yang menentukan distorsi adalah satu pengikatan. Salah pengikatan akan menimbulkan juga distorsi. Nah, lalu yang kedua adalah dari ketelitian dalam proses-proses treatmentnya. Gitu. Jadi demikian Rizky. Baik Pak. Oke, masih ada pertanyaan lagi Pak ini?
apakah penempatan baja galvanis di cor-coran beton itu bisa dinilai aman karena ada waktu terendam basah atau sebaiknya dihindari? Tunggu kering. Bagaimana, Pak? Baik, dari pengalaman kami, kebetulan di PT Bumi Agung Perkasa Indah. PT Bumi Agung Perkasa Indah ini galvanizer yang cukup lama ya, sebagai awal mungkin Indonesia, yaitu terletak di Cakung, Jakarta Timur. Itu terdapat konsumen-konsumen kami yang tiang besi betonnya itu yang akan ditanam dalam beton itu digalvanis. Karena menurut perhitungan adalah dia tetap akan tahan terhadap, walaupun kan kelembaban tinggi justru akan memberikan ketahanan untuk baja tersebut. Jadi tidak ada pengaruh yang signifikan ketika itu ditanam dalam beton. Demikian. Oke. Apa nih? Bentar ya, Pak. Ada ini 2 pertanyaan, Pak. Pertama, mohon penjelasannya tata cara maintenance baja galvanizing yang terpasang. Terus yang kedua, bagaimana mengetahui tebal galvanize yang sudah aus? Ulang, tata cara apa, Rizky? Oh ya, sebentar, Pak. Tata cara apa? Diulang, tata Rizky? cara maintenance baja galvanizing, Pak, yang terpasang. Baik. Sama yang bagaimana kedua? Mengetahui tebal galvanizing. Jadi maintenance, sebetulnya kalau galvanizing itu tidak perlu maintenance ya, Rizky ya. Selama diperlakukan kondisinya aman. Jadi kontrolnya adalah pengecekan terjadi damage atau luka pada lapisan atau tidak. Kalau maintenance tidak ada, setelah kita terpasang sudah free maintenance. Galvanis itu free maintenance, itulah kelebihan dari hot dip galvanizing. Demikian, Rizky. Oke, Pak. Ada lagi nih, Pak, dari N Satrio. As dalam galvanizing selain visualnya kurang baik, apakah mempengaruhi kekuatan galvanis? As apakah ditoleransi dan seberapa besar toleransi as? As yang menempel pada material yang telah digalvanis, jadi itu tidak ada kaitan dengan mengurangi kualitas, namun adalah secara visual tidak baik ya untuk dilihat. Namun karena itu adanya di permukaan luar, jadi tidak mempengaruhi secara signifikan untuk dari kualitas, namun dari visualnya saja. Demikian. Oke, ada juga ini dari Angga Pratama. Apa yang menyebabkan hasil galvanize yang tidak merata warnanya pada wajah yang memiliki tebal lebih dari 5 cm? Yang utama adalah disebabkan oleh kandungan karbon yang tinggi. Ini biasanya yang menyebabkan pada bagian-bagian tertentu itu ketebalannya normal, tapi di bagian-bagian tertentu adalah tinggi. Itu adalah penyebabnya biasanya adalah karbonnya, kandungan karbon yang tidak merata di dalam material baja tersebut. Karena baja yang datang ke pabrik hot dip galvanizer itu ada berbagai macam, seperti ada laminasi. Laminasi itu sudah dari pabriknya memang terkelupas, sehingga ketika diproses pun akan seperti terkelupas, tapi walaupun bagian dalamnya terisi dan akibatnya ada pengelupasan begitu. Itu diakibatkan oleh material awal. Nah, untuk itu kembali lagi ke identifikasi material awal itu harus betul-betul diperhitungkan. Demikian, Rizky. Oke. Masih ada pertanyaan. Oke, ini dari Pahala Gultom. Untuk tiang panjang baja di laut, solusi penanganan supaya material baja tersebut aman terhadap korosi apa kira-kira, Pak? Bisa diulang, Rizky? Oke. Bisa diulang. Baik, Pak. Untuk tiang panjang kayaknya,
Panjang baja di laut. Tiang pancang mungkin ya. Iya, pancang, Mbak. Pancang baja di laut, solusi penanganan supaya material baja tersebut aman terhadap korosi, apa kira-kira, Mbak? Oke. Nah, kalau sudah kaitannya direndam di dalam laut itu kan asalnya sangat tinggi ya. Salah satunya juga dengan galvanis ini adalah satu yang disarankan sebetulnya. Hanya adalah mengenai waktunya. Waktu pertahanan korosinya ini yang sangat relatif tidak sebagaimana pada daerah yang normal. Sebetulnya untuk galvanis pun bisa untuk direndamkan di dalam air laut, namun akan mengurangi kadar perlindungan terhadap baja tersebut jauh dan dibandingkan dengan penggunaan di lingkungan normal. Sudah, Pak? Oke. Iya. Baik, selanjutnya dari Hengki Mulyawan Sitalahi. Maaf sebelumnya, mohon penjelasannya mengenai 1 mikron per tahun pada lingkungan normal. Sementara dari beberapa literatur dan AGA lebih dari 1 tahun. Mungkin untuk lingkungan ekstrim lebih dapat diterima. Terima kasih. Bagaimana, Pak? Jadi begini, kalau kita lihat dari suatu studi ya, jadi untuk ketahanan dari lapisan galvanis ini, jadi untuk per 1 mikron ya, itu untuk pedesaan kering itu 100 bisa sampai dengan 100 tahun usianya dari galvanis ya. Lalu untuk ditempatkan dari hasil galvanis itu di pedesaan, yang tadi kering bisa 100 tahun, untuk yang di pedesaan itu bisa 80 tahun. Ini sebagai perbandingannya saja. Lalu untuk daerah yang pantai sejuk itu 60 tahun masa usianya. Lalu untuk daerah laut ini 40 tahun. Untuk daerah industri 20 tahun, dan daerah laut dengan industri yang berat ini biasanya tidak lebih dari 20 tahun sudah hilang untuk korosinya. Demikian, Rizky. Baik. Ini ada yang raise hand lagi, Pak, atas nama Himatama Satrio Pambudi. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak, saya Satrio dari mahasiswa Teknik Metalurgi Institut Teknologi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan juga Baik, banyak Mas yang Satrio. bilang galvanizing di tengah laut ya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak teknik khusus untuk galvanizing yang ada di laut itu? Karena yang kita tahu kan di laut itu udah sangat mudah untuk terkorosi gitu Pak. Kalau emang ada teknik khususnya mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Sampai saat ini ya yang saya ketahui untuk material yang akan diperuntukkan di laut ya, di pantai atau di laut itu standar galvanizingnya itu akan tetap ya, tidak ada sebetulnya tidak ada perubahan, tidak bisa ada aplikasi, dan belum ditemukan untuk aplikasi bagaimana agar memperpanjang yang sementara ini kami ketahui untuk memperpanjang atau perlakuan khusus dalam proses galvanisnya sehingga dapat memperpanjang usia di tahan korosinya untuk di lautan. Untuk sementara seperti itu. Bagaimana Saudara baik, Pak. Putri Pak Budi? Banyak. Iya baik, cukup. Terima kasih baik Pak atas penjelasannya. Oke. Mungkin selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Pak, karena waktunya juga sudah ini. Oke, atas nama Rizal. Izin bertanya Pak, apakah karat galvanize bisa didaur ulang jadi cairan zinc lagi? Maksudnya? Karat galvanis maksudnya? Karat galvanize bisa didaur ulang jadi cairan zinc lagi.
kurang ya? Di sini tertulis apakah karat galvanis. Karat galvanis ini maksudnya apa nih? Karat ini? Ya, bagaimana ini Pada saudara? intinya sebetulnya kalau Saudara Rizal, apakah bisa karat langsung maksudnya. aja? Apakah bisa langsung atau bisa diketik lagi ulang? Saudara Rizal? Mungkin nggak ada. Oke. Atau bisa nanti mungkin di ini saja di email pertanyaannya. Halo? Oh ini Di Pak, email pertanyaan. ada yang bertanya ini Pak. Silahkan. Halo? Halo? Ya silahkan. Baik, ya silakan. Ya. Dari tadi ya, Bapak tadi ya, sambung ya pertanyaan selanjutnya ya. Ya, Oh, ya, baik, silakan. silakan. Oke, dari PT Indakiat Pulp and Paper. Baik, silakan. Halo? Ini Pak. Iya, silakan Pak, silakan. Halo, Ya, silakan Pak, silakan. masuk lagi Pak nih. Iya, baik. Ini lagi minta ilmu Bapak ini sebenarnya saya nih Pak. Mana yang saya dapatkan itu Pak. Halo Pak. Ya, silakan Pak, ya. Ya, silakan Pak, silakan ya. Ini saya tambah aja nih Pak ya. Tambah Iya. aja ini apa yang kami lakukan di pekerjaan kami Pak nih kan. Selama ini. Jadi mungkin kata Bapak tadi dalam prospek untuk penjagaan kualitas tadi Pak ya. Untuk mencapai satu coating galvanis bisa jadi berjalan baik gitu Pak. Tapi temperatur dalam kita melakukan coating itu juga ada aturannya Pak, seperti coating yang lain gitu Pak. Mohon bisa diulang Pak, agak terputus-putus suaranya. Ya. Bisa diulang Pak. Maksud kita tuh temperatur Pak, temperatur kita melakukan coating ini galvanis Pak ya. Iya. Apa ada suatu temperatur tuh yang bebas Pak? Dengan kelembat ini tidak masalah, dengan kepanasan ini tidak masalah. Apa temperatur itu harus dijaga juga gitu Pak? Untuk material yang telah digalvanis ya Pak ya? Iya, yang material udah galvanis penempatannya, betul Pak. Dan kedua material yang belum digalvanis misalnya Pak. Baik. Kalau material ya baik. Untuk material yang telah digalvanis Pak, itu ada kan titik didih, titik cair dari zinc itu 450 Pak. 450 betul, derajat. Ya. Apabila lebih dari situ sudah pasti cair. Dan di atasnya mungkin kalau lebih dari itu juga baja juga akan lama-lama akan mengalami pencairan. Jadi di sini sangat juga menentukan sebetulnya Pak untuk temperatur, tidak bisa untuk yang di atas di 200 derajat ke atas itu tidak bisa untuk dipergunakan. Karena tentunya lapisan akan rusak gitu Pak. Demikian Bapak. Oh gitu Pak ya. Jadi temperaturnya ada batasnya nih Pak ya. Ada batasannya. Ya. Karena titik tidak ada galvanis itu seperti yang bisa temperatur bukan temperatur yang menahan panas, bukan jadi yang dibakar Pak ya. Cuma menahan panas kan. Tidak bisa temperatur lebih dari menahan panas. Ini kami juga yang tambahan itu hanya yang 200 ke atas itu tidak dijamin lagi gitu loh Pak ya. Iya. Karena kalau kalau stainless steel bisa sampai 1000 derajat dan sebagainya karena titik didih dari zinc-nya sendiri adalah 450 berkisar di 10, jadi tidak bisa melampaui batas-batas itu Pak. Begitu Pak. Ya. Oh gitu Pak. Mungkin juga Pak kami itu kadang-kadang kan untuk baut flank itu kadang-kadang juga terdesak pakai juga galvanis Pak bautnya Pak kan. Tapi mungkin ketika temperatur mungkin tinggi, mungkin galvanis itu udah mencair atau lepas Pak ya. Jadi bautnya itu jadi longgar gitu Pak. Baik. Apa bisa terjadi Pak ya? Yang kayak itu bisa terjadi Pak ya?
Iya, karena kalau dari baut itu sebetulnya Pak, ini kan ketika kita itu harus ada sedikit dikurangi. Kan kalau yang baut yang digunakan dipping itu nanti setelah terlapisi itu biasanya akan tidak cukup kalau dibuat presisi. Biasanya ini akan dikurangi beberapa mikron sehingga tetap baut yang digalvanis ini bisa masuk, demikian. Oh gitu Pak ya. Oke lah Pak. Jadi Terima kasih, tetap bicaranya, kekuatan Pak. ya. Baik, makasih. Ya. Oke Pak. Makasih, Ya. terima kasih Bapak. Ya, selamat siang. Baik, karena waktunya sudah terlewat, sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertanya, dan bagi peserta yang pertanyaannya belum sempat terjawab, akan dikirimkan jawaban via email. Oke. Saya ingatkan kembali bagi para peserta, jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang telah tersedia di kolom chat. Terima kasih kepada Bapak Hadian selaku narasumber, dan terima kasih kepada partisipan yang telah antusias dalam menyimak sesi presentasi sebelumnya. Selanjutnya acara saya akan kembalikan kepada MC. Saya Rizky Febrian Sutrisno, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam memandu acara seminar hari ini. Terima kasih, salam hangat untuk semuanya. Baik, terima kasih Saudara Rizky. Selanjutnya akan ada sesi door prize. Panitia untuk dibantu pengundian pemenangnya. Untuk panitia. Di sini sudah terlihat nama-nama penanya tadi. Nah, selamat untuk Bapak Hengki Mulyawan Silalahi yang menangkan OVO senilai Rp50.000 dan dimohon untuk menghubungi pihak panitia. Selanjutnya, selamat kepada Bapak Hari Ardiles yang menangkan saldo OVO senilai Rp50.000 juga, dan dimohon untuk menghubungi pihak panitia. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya Hari Ardiles. Yo, sama-sama. Dan bagi yang belum menang surprise-nya, mungkin bisa di lain waktu atau di lain webinar Himatama. Dan selanjutnya ada sesi foto bersama. Dimohon untuk para peserta atau hadirin sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Ada yang belum ya? Bentar. Oke, baik. Halo. Ya. Ya, gimana Pak? Apa tuh? Mohon maaf. Sesi foto bersama, Pak. Oke, ya. Kok stop dia sih?
Oke, mungkin kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Oh, gua nggak ada sih. Sudah. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Sehat selalu untuk kita semua. Semoga di masa yang sedang pandemi ini, kita senantiasa selalu menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Terima kasih sekali lagi. Saya Reweldi pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Dan sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.